Shalom, damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Holden Munte, guru pendidikan agama Kristen di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. Saya salah satu peserta PPG IAKN Ambon angkatan kedua tahun 2023. Dengan nomor peserta PPG 2842 7456 49200032 dengan NIM 152301044435. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek video pembelajaran di SMP Negeri 1 Atap 2 Merek. Dengan topik pembelajaran meneladani Yesus dalam mengampuni di kelas 7. Sekian biodata saya. Mohon kritik dan saran yang membangun. Selamat menyaksikan. Bapak guru kita. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, silakan masuk. Shalom. Selamat pagi. Pagi, Pak. Nah, gimana kabar kalian anak-anak? Apakah sehat? Sehat, Pak. Iya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan di mana kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat pagi hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada salah satu anak didik kami supaya maju ke depan untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan anak-anak. Teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami agar aktivitas kami berjalan dengan lancar. Bapa, kami mendoa anak-anakmu terpuji nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk anak. Sekarang Bapak akan mengabsen kalian dulu. Ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini, nakku? Hadir semua? Hadir, Pak. Ya, terima kasih. Kalian coba bagus duduk di bangkunya dan sediakan peralatan-peralatan yang diperlukan. Contohnya pulpennya, buku tulisnya, bukunya, dan Alkitabnya. Nah, sudah anakku? Sudah. Ya, baiklah anak-anak. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Sudah. Semangat ya? Siap. Ya. Perhatikan ya. Sebagai topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah meneladani Yesus dalam mengampuni. Ya, Bapak persepsi di sini Bapak mengaitkan dulu mata pelajaran yang telah kita pelajari pada minggu yang lewat. Lalu kita sudah mempelajari tentang keteladanan Yesus dalam setia Berdoa. iya berdoa. Iya. Kira-kira siapa yang bisa menjawab apa arti doa? Coba tunjuk tangan. Iya, silakan. Berdiri. Doa adalah komunikasi perantara antara manusia dan Tuhan. Iya. Tepuk tangan dulu buat anak kita semua. Iya.
Nah, doa adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan Allah. Ya. Jadi sekarang Bapak melanjutkan pertanyaan dulu kepada kalian juga. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan topik pembelajaran kita tadi, kira-kira pernahkah kalian berbuat masalah atau kesalahan dalam kehidupan kalian sehari-hari? Pernah? Contohnya apa? Ya, selain itu, setelah kau melawan orang tua, apa yang kau lakukan? Meminta maaf. Ya, meminta maaf. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu. 1. Peserta didik mampu, ini aku ya, 1, menjelaskan makna pengampunan. Yang kedua, pengampunan menurut Tuhan Yesus 70 kali 7 kali. Dan yang ketiga, menemukan contoh-contoh pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus dalam Alkitab. Dan yang keempat adalah membuat komitmen untuk mengampuni sesama. Inilah semua tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Perhatikan aku. Sebagai bentuk penilaian untuk pembelajaran hari ini, asesmen diagnostik non-kognitif. Jadi di sini nakku, di sini nanti Bapak melihat sikap kalian dan keaktivitasan kalian dalam mengikuti pembelajaran pada saat ini. Yang kemudian asesmen formatif dan sumatif. Selanjutnya pengayaan dan remedial. Jadi di sini yang sering kita lakukan aku di sini, remedial. Apabila nilai kalian nanti rendah ataupun di bawah KKM, maka kalian akan mengulang ataupun dikatakan kalian akan mengadakan apa? Remedial. Iya, remedial. Ya, pada saat ini anak-anak, Bapak memberikan waktu kepada kalian untuk membaca bukunya, ya, untuk membaca bukunya halaman 32, ya, halaman 32, coba buka bukunya halaman 32, yaitu tentang makna mengampuni. Ya, baca halaman 32, yaitu tentang makna mengampuni. Ya, dibaca aku, jangan hanya dilihat saja. Sudah nampak makna mengampuni? Sudah, Pak. Ya, bagus-bagus dibaca ya, simak apa yang kalian baca. Baiklah, kepada anak didik kami semuanya, setelah kalian membaca buku paket kalian, coba Bapak akan mengadakan pertanyaan kepada kalian. Yang pertama, pernahkah kamu disakiti oleh orang lain? Siapa yang bisa menjawab? Berdiri. Iya. Kira-kira siapa yang pernah menyakiti kamu? Ya, teman. Oke, silakan duduk. Yang kedua,
Pernahkah kamu menyakiti hati orang lain? Siapa yang bisa menjawab? Dan berikan alasannya. Siapa? Ya, silakan. Iya. Kira-kira siapa itu Naku? Ini katanya dia, pernahkah kamu menyakiti hati orang lain? Ada di sini? Tidak, iya. Silakan duduk. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kamu lakukan bila orang lain menyakiti hatimu? Siapa yang bisa menjawab juga? Coba, ya silakan. Memaafkannya. Oke, silakan duduk. Yang keempat, apa reaksimu jika orang lain tidak memaafkanmu? Ya, silakan aku. Ya, kita berusaha berbuat baik kepada dia supaya dia mau memaafkan kita. Ya, baiklah anak-anak. Di sini setiap manusia tidak luput dari segala dosa kesalahan. Ya kan? Baik menyakiti hati orang lain ataupun disakiti oleh orang lain. Jadi di sini diajar kita supaya saling memaafkan di antara satu dengan yang lain. Apabila orang itu tidak mau memaafkan kita karena mungkin sudah sakit hati dia, ya kita tetap berusaha untuk melakukan yang terbaik kepada dia sampai dia mau memaafkan kesalahan kita. Dan kita juga jangan mengulanginya lagi, ya kan? Siap minta maaf, melakukan kesalahan lagi, ya tidak bisa, ya. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita sampai kepada materi kita, pernahkah kalian mendengarkan tentang mengampuni? Sebelum kita sampai ke materi pelajaran kita, pernah dengar? Ya. Kira-kira siapa yang tahu arti daripada mengampuni itu? Coba. Iya, silakan. Mengampuni artinya membebaskan orang dari beban rasa bersalah dan memaafkan orang lain. Iya, silakan duduk Naku. Iya, benar. Inilah sebenarnya yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ditanya Bapak sebelum masuk ke materi, pernahkah kalian mendengar pengampunan? Pernah. Apa arti pengampunan? Ya, kita membebaskan diri dari perasaan orang lain yang tidak menyenangkan kepada kita. Kita harus memaafkan orang lain walaupun dia berulang-ulang kali berbuat masalah. Tetapi kita tetap memaafkan dia. Oke. Sekarang inilah sampailah kita kepada materi pembelajaran kita, yaitu makna mengampuni. Mengampuni adalah tindakan memaafkan orang yang bersalah. Pernah kalian lakukan Naku? Pernah kalian memaafkan orang yang bersalah? Pernah. Oke. Mengampuni berarti membebaskan orang yang bersalah dari hukuman yang seharusnya diterima. Yang kemudian mengampuni tidak berarti menyetujui perbuatan salah. Yang keempat, mengampuni berarti kita tidak lagi mengungkit-ungkit masalah atau kesalahan orang tersebut. Jadi, mengampuni adalah memaafkan orang-orang atas kesalahan yang dilakukan dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Artinya, dengan mengampuni kita melepaskan diri dari amarah, dendam, tanpa melupakan orang-orang yang menyakiti kita. Karena pengampunan adalah sebuah keputusan hati yang mencerahkan masa depan. Jadi kepada anak didik kami semuanya, apabila kita mengampuni harus dengan rendah hati. Apabila kita mengampuni harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Dan tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Ya, itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ya. Yang kemudian, pengampunan dalam agama Kristen
Tuhan Yesus mengajarkan agar kita harus mengampuni orang bersalah kepada kita sampai 70 kali 7 kali. Yang terdapat dalam mana tadi aku? Matius 18 ayat 1 sampai 22. Artinya kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak peduli seberapa sering mereka melakukan kesalahan. Iya. Jadi maksudnya di sini aku, coba perhatikan di sana, mengampuni orang bersalah selama 70 kali 7 kali. Ya kan? Iya, maksudnya di situ nakku, walaupun berapa kali orang lain berbuat salah atau berbuat kejahatan kepada kita, tapi tetap kita harus mau mengampuni ataupun memaafkan dia. Nah, itu maksudnya di sini. Seperti yang dikatakan di sini tadi nakku itu. Artinya kita harus selalu mengampuni orang yang bersalah kepada kita, tidak peduli seberapa sering mereka melakukan kesalahan. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita bukanlah hal yang mudah, tetapi sangat penting dalam agama Kristen. Kita harus memahami bahwa pengampunan merupakan persyaratan mutlak dalam memperoleh kehidupan kekal. Di sini juga dikatakan, jika harus mengampuni orang lain agar kita juga dapat diampuni oleh Tuhan. Yang terdapat di dalam apa? Matius 6 ayat 14 sampai 15. Iya. Jadi di sini dituntut, inilah yang dituntut Tuhan Yesus kepada kita, keteladanan Yesus. Inilah sebagai contoh kepada kita. Yesuslah yang bisa kita contoh ataupun sebagai teladan untuk mengampuni. Yesus terlebih dahulu mengampuni atas dosa-dosa kita. Dan kita juga dituntut supaya kita juga mau mengampuni ataupun memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Dengan tujuan bagaimana anakku? Apabila kita tidak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan Yesus juga tidak mau mengampuni dosa-dosa kita. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Pak. Iya, terima kasih. Selanjutnya anakku, dalam pengampunan. Dalam Alkitab terdapat beberapa contoh kisah pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Iya, kira-kira apa contoh-contoh kisah pengampunan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Kita perhatikan aku di sini. Satu adalah kisah perempuan berdosa. Terdapat dalam Lukas berapa? Lukas 7 ayat 36 sampai 60. Iya. Kisah seorang perempuan berdosa. Yaitu terdapat di dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Iya, jadi baca-baca kalian nanti ini aku ya, semua ya, keterangannya bagaimana? Ya. Yang kemudian kisah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus selama berapa kali nakku? 3 kali. Iya, terdapat dalam Matius berapa? Matius 26 ayat 69 sampai 75. Iya. Yang kemudian adalah kisah mengenai apa ini? Pada saat di tiang kayu salib Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang perbuat," katanya. Terdapat dalam Lukas 23 ayat 34. Iya, yang selanjutnya anakku. Dalam Alkitab Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia dan pengampunannya kepada orang-orang yang bersalah. Hal ini mengajarkan kita untuk selalu mengampuni orang lain sama seperti Tuhan Yesus mengampuni kita. Iya. Kita diajak Tuhan Yesus supaya kita mau mengampuni. Ya. Dia juga mengajarkan kepada kita. Tuhan Yesus telah berkorban, mati dan disalibkan dan mati demi untuk menebus dosa-dosa kita, menebus kesalahan-kesalahan kita. Dan kita juga dituntut supaya bisa kita saling mengampuni di antara sesama manusia, ya kan?
apabila kita tidak mau mengampuni orang lain, apabila kita tidak mau mengampuni sesama kita manusia, maka kita juga tidak mau. Maka Tuhan Yesus juga tidak mau mengampuni segala dosa dan kejahatan kita. Ya, baik anak-anak. Sekarang Bapak akan membagi kalian dalam 3 kelompok. Ya. Bapak akan mengadakan diskusi. Kalian dibagi Bapak atas 3 kelompok. Ya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Itu aja. Ya. Ya, dengarkan. Setelah selesai nanti kalian mengerjakan tugas kelompok, maka Bapak akan menyuruh kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan kepada kelompok lain nanti bisa untuk menanggapi. Sudah paham, Nakku? Sudah. Ya, silakan berdiskusi. Ini apa nih? Oke. Jadi kalau ini sebenarnya sampai di sini aja nanti, ya. Ini jangan dibacakan kalau ada pertanyaan nanti. Baru, iya. Nah, inilah hasil diskusinya. Oke. Ya, bagus. Ada yang siap, Anakku? Sudah. Kenapa, Anakku? Ada yang apa? Iya, ini lembar, ya lembar hasil diskusi. Oke. Ya berarti, udah siap kalian, aku ya. Berarti, ya, oke. Ya berarti udah siap anakku ya. Oke. Iya. Kelompok berapa yang maju ke depan dulu? Siapa sudah siap? Coba maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2 silakan. Kalau sudah siap silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia Berbuka. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia. Perkenalkan, nama saya Rina Aulia.
pertanyaan ini. Kami bersedia untuk mengampuni sesama seperti Yesus mengampuni umatnya. Baik teman-teman, apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok yang lain. Ada tanggapan, ada pertanyaan? Ya, silakan. Jika ada teman atau orang lain yang menyakiti kita, apakah kita harus memaafkan? Saya akan menjawabnya. Ya, karena Tuhan mengajarkan kita agar saling mengampuni seperti pengampunan pada 70 hari 7 kali. Ya, gimana? Sudah puas jawabannya anakku? Kepada kelompok 1 sudah puas jawaban orang itu? Sudah, Pak. Iya, terima kasih. Ada lagi kelompok lain yang menanggapi? Ya, silakan. Pertanyaan kami dari kelompok 3 kepada kelompok 2 itu, coba sebutkan 2 contoh pengampunan yang terdapat pada Alkitab. Dua contoh pengampunan dalam Alkitab adalah: 1. Terdapat dalam Matius 26 ayat 69 sampai 75, yaitu tentang kisah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum air berkata. Yang kedua, terdapat di Lukas 7 ayat 36 sampai 50, yaitu kisah perempuan yang berdosa yang datang kepada Yesus dan mencurahkan minyak wangi di kakinya, lalu Yesus mengampuninya. Itulah jawaban dari kami. Ya, gimana? Sudah puas jawaban daripada kelompok 2? Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, silakan duduk aku. Pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna mengampuni. Pertama-tama kami akan mengenal. Saya sudah belajar dari kelompok. Saya akan memperkenalkan Jepang. Saya juga ingin sekali belajar dulu. Saya Reni Saya hasil diskusi kami akan dibacakan oleh Glenn. Makna pengampunan menurut Tuhan Yesus 70 kali 7 kali adalah ketika Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, itulah yang kita sebut sebagai numerical coverage. Adalah artinya bahwa ketika orang berbuat salah kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Contoh pengampunan yang dilakukan Tuhan Yesus. Kisah perempuan berdosa. Lukas 7 ayat 26 sampai 50. 2. Kisah anak hilang. Lukas 7 sampai 50. Kisah Petrus. Matius 26 ayat 69 sampai 75. Kisah wanita dituduh berzina. Yohanes 8 ayat 1 sampai 4. Pada saat ditilang kayu salib, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 32. Komitmen kami. Kita sebagai manusia harus terus mengampuni orang lain atau siapapun dan apapun kesalahannya, tanpa harus mengungkit kesalahannya, supaya kita dapat dihukum dan damai. Sekian dari presentasi kami. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, silakan aku. Apa arti hubungan dan damai? Dan nama artinya kita harus saling menghormati satu sama lain, dan kita harus tolong-menolong, menjauhi perselisihan serta menjauhi pertikaian atau keributan. Ya, gimana? Sudah puas jawaban dari kelompok itu tadi? Ya. Ada lagi? Ya, silakan aku. Kelompok 1 yang bertanya, mengapa kita harus mengampuni orang yang salah kepada kita sebanyak 70 kali? Memberikan batasan kita untuk mengampuni, dan kita harus mengampuni yang salah kepada kita sebanyak mungkin, karena Tuhan telah mengampuni kesalahan kita sebanyak mungkin. Ya, gimana anakku? Sudah puas jawaban mereka? Sudah, Pak. Ya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Iya. Kelompok kami, terima kasih. Thank you for everything. Ya.
Terima kasih. Silakan duduk anak-anak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 1 akan memperkenalkan hasil tugas kami. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan nama saya Gabriel Austin Kusumala. Perkenalkan nama saya Anastasia Veronica Denarus. Perkenalkan nama saya Rosana. Perkenalkan nama saya Buka Surat Kusumala. Perkenalkan saya Rifana Marta. Perkenalkan nama saya Rini Karolina. Perkenalkan nama saya Rohani Sari. Di sini kami akan memperkenalkan hasil diskusi kami yang dilakukan oleh Bapak. Kami harus dapat mengampuni sama seperti Yesus dan meneladani sikap Yesus dalam mengampuni memaafkan seseorang yang tersakiti dan tidak menaruh dendam kepada sesama. Sekian diskusi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang menanggapi aku? Ya, silakan. Coba ulangi pertanyaan anakku, nggak dengar kelompoknya. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Isi dari Matius 6 ayat 14 sampai 15 adalah kita harus mengampuni orang lain agar kita juga dapat diampuni oleh Tuhan Yesus. Ya, gimana anakku? Sudah puas jawabannya? Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, iya, bagus-bagus semuanya ya. Dari persentase kelompok masing-masing. Ya, kepada anak didik kami supaya kembali duduk ke bangkunya masing-masing. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kita simpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak menyuruh kalian untuk dapat menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang bisa untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, ya, anak kami. Silakan. Iya, kita harus mengampuni seseorang atau satu sama lain. Ya, siapa lagi? Ada lagi ya, silakan aku. Mengampuni adalah memanfaatkan seseorang atas kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengungkit-ungkit kesalahan itu lagi. Iya, mengampuni adalah mau memaafkan seseorang walaupun dia bersalah, tetap dan tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Ya, bagus. Siapa lagi anakku? Ya, silakan. Kita sebagai manusia kita harus mengampuni sesama manusia karena manusia di dunia ini tidak ada yang tidak pernah berdosa selama hidupnya. Iya, tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah, iya, bagus. Siapa lagi? Ada lagi untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, kalau tidak ada, Bapak akan menyimpulkan, menambahi kesimpulan daripada yang dibilang anak didik kami. Iya. Mengampuni adalah kita mau memaafkan seseorang atau mengampuni seseorang dengan tulus hati
dan pikiran kita. Dan semua kesalahan-kesalahan itu jangan diungkit-ungkit lagi. Dengan kerendahan hati kita, dengan tulus hati kita untuk memaafkan seseorang, ya kan? Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus dalam pembelajaran kita. Kita dituntut untuk mengampuni sesama walaupun berapa kali dia berbuat salah kepada kita. Ya kan? Iya. Tuhan Yesus terlebih dahulu untuk mengampuni segala dosa-dosa kejahatan yang kita lakukan. Dan kita juga harus dapat mengampuni orang lain atau sesama kita manusia. Apabila kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Tuhan Yesus juga tidak mau memaafkan kesalahan kita. Itulah sebagai kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, sekarang aku perhatikan. Di sini ada refleksi, ada pertanyaan. Apa yang sudah kalian pelajari? Yang kedua, apa yang kalian kuasai dari materi ini? Yang ketiga, bagaimana bagian apa yang belum kalian kuasai? Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian lakukan. Berikan alasannya. Ya, jadi refleksinya di sini Bapak buat secara tertulis. Jadi kepada anak didik kami semuanya, kerjakanlah pertanyaan ini baik secara individu ataupun secara kelompok. Dapat dipahami aku? Iya. Sekarang silakan tulis jawabannya, silakan kerjakan, dan sebentar lagi kita akan kumpulkan juga. Silakan. Ya, baiklah anak-anak, apabila sudah siap, kumpulkan. Ya, lagi. Iya, oke. Ya, baiklah anak-anak. Untuk materi ataupun pembelajaran kita minggu depan adalah keteladanan Yesus setia dalam beribadah. Itu adalah pembelajaran kita untuk minggu depan atau minggu yang akan datang. Baiklah kepada anak didik kami semuanya, sebelum kita menutup pembelajaran kita, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Kepada anak didik kami Engga, supaya maju ke depan untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Kita bersatu dalam doa. Puji syukur dan panjatkan kayak-Mu Tuhan, kami sudah siap belajar dengan materi tentang pengampunan. Kiranya Tuhan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kami bisa mengampuni orang dengan baik dan memaafkan orang yang membuat kesalahan kepada kami. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, sengaja maupun tak sengaja, karena Engkau yang punya kerajaan. Inilah doa perantaraan anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya, silakan duduk anak-anak. Ya, sampai di sini anak-anak pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan dan memberkati kita semuanya. Shalom. Terima kasih.